Satu film, satu cerita, dibahas tuntas di Sedal Movie. Film apa yang akan dibahas hari ini? Ini dia. Cerita dibuka dengan seorang anak SD bernama Togashi, murid berbakat yang terkenal sangat cepat berlari. Bakatnya bukan main, sampai dijuluki anak SD tercepat di Jepang. 法学生で全国1位だもんな。 Suatu hari sepulang sekolah, Togashi bertemu seorang anak yang berlari tanpa henti sampai kelelahan. Mereka sempat mengobrol singkat, tapi belum saling mengenal. Keesokan harinya, guru memperkenalkan murid baru. Dan ternyata itu adalah anak yang kemarin ditemui Togashi. Namanya Komiya. はじめまして、小宮です。 Berbeda dengan Togashi, Komiya tidak punya bakat lari sama sekali. Benar-benar manusia versi standar, tanpa cheat, tanpa buff. どうしよう。 Saat pelajaran olahraga, kemampuan Komiya terlihat jelas. Dia tertinggal jauh, sementara Togashi melesat tanpa usaha. Sore harinya, Togashi mendengar suara langkah lari di sekitar rumahnya. Ternyata itu Komiya yang berlari sampai nyasar ke komplek Togashi. Di tepi sungai, Komiya jujur mengaku dia berlari bukan karena suka, tapi karena tidak punya teman dan tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia lari untuk menghindari kesepian. 人とうまく話せないし。 Mendengar itu, Togashi mulai melatih Komiya, sedikit demi sedikit bukan untuk jadi juara, tapi supaya Komiya tidak lagi berlari sendirian. Latihan terus dilakukan, bahkan saat sepatu Komiya rusak, dia hanya menyolasinya dan tetap memakainya sampai lomba. Bukan karena miskin, tapi karena sepatu itu saksi perjuangan pertamanya. いや、よくないって。見た目やば。この靴でずっと練習してきたし、本番ではこの靴で走りたい。 Perlombaan sekolah pun dimulai. Hadiah medali emas yang nilainya setara mie ayam alias emas KW. Togashi menang dengan mudah di grupnya. Giliran Komiya yang satu grup dengan si kambing. Yoi! Meski sempat jatuh, Komiya berhasil bangkit dan menang berkat dukungan Togashi di pinggir lapangan. Omedetou. Untuk pertama kalinya, Komiya merasa usahanya tidak sia-sia. Tak lama setelah itu, Togashi bertemu Nigami, pelari berbakat lain putra mantan atlet nasional lari 100 meter. Togashi bahkan mampu mengalahkannya. Tak lama setelah itu, Komiya tiba-tiba menantang Togashi untuk lomba lari. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, Togashi menang. Komiya mengalami cedera, dan keesokan harinya diumumkan bahwa Komiya harus pindah sekolah. Tanpa perpisahan panjang, Komiya menghilang dari hidup Togashi. 小宮なんだが、家の事情で急ではあるんだけど、せっかくみんなも仲良くなったところだったのに残念なんだけど。 Tahun berlalu, Togashi kini SMA, tapi berhenti berlari. Dia merasa tidak berkembang dan kehilangan tujuan. Di sekolah baru, dia bertemu Aoi Asakusa, ketua klub atletik. Awalnya Togashi menolak, tapi setelah kembali berlari, dia sadar. Lari masih membuatnya bahagia. Akhirnya, Togashi memutuskan untuk bergabung dengan klub atletik. Tapi karena kurang orang, klub atletik akan dibubarkan. Untuk memastikan klub atletik tidak dibubarkan, mereka harus mengikuti pertandingan estafet campuran.
Aturannya sederhana tapi kejam. Menang lomba berarti menang segalanya. Kalah, klub dibubarkan. Karena itu, ketua klub mengajak Togashi mengunjungi rumah satu anggota klub yang jarang sekali hadir. Siapakah dia? Ternyata orang itu adalah Nigami, pelari berbakat yang dulu pernah mengalahkan banyak atlet, namun berhenti berlari karena cedera punggung. Saat diajak bergabung, Nigami langsung menolak. Baginya, lari hanyalah masa lalu yang tidak ingin dia ingat lagi. Namun, Togashi tidak menyerah. Dia menantang Nigami untuk lomba lari 100 meter. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, Togashi menang dengan mudah. Nigami yang sudah setengah tahun tidak berlari terlihat kesulitan. Bahkan catatan waktunya tembus 12 detik. Hasil itu membuat Nigami terpukul, mentalnya kena. Dan justru karena itulah, dia memutuskan untuk kembali berlari dan setuju ikut lomba estafet. Persiapan dilakukan dengan sangat mepet. Mereka hanya punya 3 minggu sebelum lomba dimulai. Masalahnya, lawan mereka bukan sembarang sekolah. Mereka harus menghadapi SMA Katsunishi, sekolah lama Nigami yang sepertinya tidak suka padanya karena ya selalu kalah. 期間は終了か新上 Perlombaan estafet dimulai. Tim Togashi sempat tertinggal karena Suzume yang larinya kurang cepat. Oi, oi, gambare, Iwako. Namun, jarak itu berhasil dikejar berkat kecepatan Togashi. 相手はお前じゃない。新上さん Sayang ya, hasil akhirnya tetap buruk. Di bagian akhir, Nigami gagal finish pertama. Mereka kalah. Namun secara mengejutkan, klub atletik tidak jadi dibubarkan berkat dukungan wakil kepala sekolah yang ternyata dulu adalah mantan atlet atletik juga. Naruto bilang, Narugodo. Setelah sekian lama, akhirnya Komiya muncul kembali. Kini dia bersekolah di SMA Nishizawa, sekolah yang jaraknya sangat jauh dari rumahnya. Setiap hari Komiya harus menempuh 2 jam naik sepeda hanya untuk sekolah. Di sini kita juga dikenalkan dengan Tuneda, kapten klub atletik Nishizawa yang katanya pelari tercepat di SMA tersebut. Tes masuk klub pun diadakan, Komiya bersiap untuk berlari. Dan hasilnya, Komiya menang, meskipun masih dihantui trauma cedera masa kecilnya. Hari berikutnya, sekolah mengadakan pertemuan dengan alumni. Orang itu adalah Zaitsu, juara nari nasional 5 kali berturut-turut. Komiya memberanikan diri bertanya tentang kecemasannya, tentang rasa takut cedera. Setelah mendengar nasihat Zaitsu, Komiya mulai bisa berdamai dengan traumanya. Beberapa hari kemudian, Komiya mengikuti kejuaraan nasional SMA 100 meter bersama Tuneda. Komiya berhasil menang, babak penyisihan berlanjut. Disinilah Komiya harus berhadapan dengan Nigami. Namun, kali ini Nigami harus kalah, dan Komiya terus melaju ke babak berikutnya. Di sisi lain, Togashi juga menang dan melaju. Akhirnya, pertemuan Komiya dan Togashi yang telah lama dinantikan pun terjadi. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum lebar, hanya percakapan singkat dan saling memberi dukungan. So, gambatte yo. Di tengah hujan, pertandingan terakhir pun dimulai. Togashi melawan Komiya. Dan hasilnya, Komiya menang. Togashi terdiam, bukan karena marah,
Tapi karena untuk pertama kalinya, dia kalah dari orang yang dulu dia latih sendiri. 富樫君走り方変わったね。 10 tahun berlalu. Togashi masih aktif berlari, namun hampir dikeluarkan dari perusahaan karena catatan waktunya yang semakin menurun. Perusahaan memintanya hadir dalam pertemuan tim. ください。親睦会？ Di saat yang sama, Komiya diperlihatkan telah menjadi pelari sukses, bahkan melebihi Togashi yang dulu begitu hebat. Muncul karakter Kaido, rival Zaitsu yang selalu berada di posisi nomor 2. Togashi meminta saran darinya. Dan dari sanalah, Togashi mulai mengerti untuk apa sebenarnya dia berlari. 現実小宮なんて若手が台頭してきた現実はもう若手でも Meski kemampuannya menurun, dia tetap berusaha bangkit demi mengikuti kejuaraan nasional atletik Jepang. Namun di tengah persiapan, Togashi mengalami cedera. Dokter menyarankan untuk berhenti sementara. ではいけません。今は動けてもこのまま負荷をかけ Jika tidak ikut lomba, kontraknya dengan perusahaan akan dibatalkan. Togashi pun hancur. Dia menangis sendirian di taman. 小さいなって。 やばい、逃げようぜ。うわ Namun Togashi tidak menyerah. Dia memutuskan tetap bertanding, menganggap ini sebagai perlombaan terakhirnya. Dengan bantuan Nigami, dia menjalani terapi kaki secara intensif. 新上さん、送ってくよ。 Babak penyisihan dimulai. Togashi berada di urutan kedua dan lolos ke babak berikutnya. Di semifinal, dia berhadapan dengan Kabaki dan Morikawa, 2 orang yang dulu mengaguminya sejak kecil. Dan hasilnya, Togashi menang. Di sisi lain, pertandingan antara Kaido, Zaitsu, dan Komiya pun berlangsung. Hasilnya mengejutkan. Kaido menang, Komiya urutan kedua, Zaitsu ketiga. Zaitsu pun memilih pensiun setelah kekalahan pertamanya. Pertemuan Togashi dan Komiya kembali terjadi. Kini Komiya sudah berjenggot. Waktu benar-benar berlalu. Komiya mengaku kehilangan tujuan berlari. Dulu dia ingin memecahkan rekor. Sekarang semua terasa sia-sia. Togashi mengatakan sesuatu yang membuat Komiya teringat masa kecil mereka. なルールがあったはずだ。それによると、100メートルを誰よりも速く走れば全部解決する。 Lalu pertandingan terakhir pun dimulai. 敗退、そして電撃の引退発表から一夜明けた今日、陸上界の歴史が 日本選手権男子100メートル決勝。 Togashi dan Komiya berlari berdampingan. Napas mereka tersengal, langkah nyaris seirama. Jarak di antara mereka sudah tak bisa diukur.
Beberapa meter sebelum garis akhir, semua suara menghilang. Tidak ada sorak penonton, tidak ada pengumuman pemenang. Kamera hanya fokus pada wajah mereka. Bukan wajah atlet yang ini menang, melainkan dua orang yang kembali mengingat alasan mereka berlari. Dan tepat saat kaki mereka menyentuh garis finish, layar menghitam. Film ini tidak pernah memberi jawaban siapa yang menang. Karena sejak awal, 100 meters bukan tentang siapa yang paling cepat. Ini adalah cerita tentang persaingan yang berubah menjadi pemahaman, tentang ambisi yang berdamai dengan diri sendiri, dan tentang dua pelari yang sama-sama menang bukan di papan skor, tapi di hati mereka masing-masing. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.